ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menghabiskan waktu beliau untuk mendakwakan dakwah tauhid sehingga jelaslah mana perkara yang haram dan mana perkara yang halal, sehingga sempurnalah agama ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho agama Islam menjadi agama kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih bersama kitab Khudh aqidatak minal kitabi wa sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun yang benar, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan yang telah lalu kita telah membahas pembahasan tentang bab yang berkaitan haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya. Dan kita sudah membahas pertanyaan yang pertama, yaitu limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a, wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratidz dzariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dalilnya adalah dalam surat Az-Zariyat Allah menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan illa liya'budun, maksudnya adalah illa liyuwahhidun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh untuk menghina ataupun mencaci maki
yang namanya dakwah tauhid. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita dapat mengetahui mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan belajar ilmu agama. Dan dalil ini juga sudah kita sampaikan bahwasanya dalil ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menyatakan bahwasanya kita diciptakan hanya untuk berakhlak mulia. Dan ini disampaikan oleh orang-orang yang mengagungkan akal mereka, yaitu orang-orang liberal dan orang-orang pluralisme, ya, yang menganggap semua agama itu sama. Mereka menyatakan bahwasanya manusia diciptakan hanya untuk berakhlak mulia. Jadi apapun agama mereka, selama mereka berakhlak mulia, maka itu akan mengantarkan kepada tujuan yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, dan dalil ini membantah pemahaman mereka. Allah menyatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya agama Islam. Maka agama di luar Islam itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan agama Islam adalah agama satu-satunya harus kita yakini. Ya, selain agama Islam itu adalah agama yang tertolak. Dan kalau seandainya akhlak itu menjadikan patokan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling pantas untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Biasanya orang Indonesia mengatakan Abdul Muttalib, dan ini salah. Yang benar adalah Abdul Muttalib, ya. Kita lihat jasanya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jasa beliau di dalam mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu orang yang mengurus anak yatim itu ganjarannya sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, sangatlah dekat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apabila yang diurus adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentulah jasanya sangat besar. Kalau seandainya jasa menjadikan patokan untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Abdul Muttalib adalah orang yang paling pantas untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikarenakan Abdul Muttalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hanya meringankan azabnya di neraka. Bahkan sampai di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada pamannya masih mencoba untuk mendakwahkan pamannya. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat saja, yang dengan satu kalimat tersebut aku akan menegakkan hujjah bagimu kelak di akhirat. Cuma satu kalimat saja, yaitu la ilaha illallah. Masya Allah, paman Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah itu sangatlah besar, sangatlah berat. Dan kita, ya, sebagai hamba Allah yang terlahir menjadi orang Islam, tidak perlu bersyahadat, kita lahir sudah menjadi orang Islam. Akan tapi sangat disayangkan kita tidak memahami ataupun tidak mengerti makna dari la ilaha illallah itu sendiri, dan ini adalah kerugian yang sangat besar. Akan tapi karena di sana ada teman-temannya Abdul Muttalib, yaitu Abu Jahal dan Abu Abdullah, maka Abdul Muttalib di sini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Maka ketika itu Abdul Muttalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Ini adalah bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, tujuannya satu, yaitu untuk berakhlak mulia. Maka dibantah dengan dalil ini. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah
Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka syahidnya di sini adalah sempurnanya akhlak manusia adalah tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil seperti itu. Akan tapi kita bantah ya, bahwasanya akhlak bersama manusia itu adalah hal yang mulia. Akan tetapi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih diutamakan daripada akhlak kita terhadap manusia. Ya, karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang memberikan kita semua nikmat kepada kita. Maka hak Allah adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian setelah kita tahu tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita ingin mengetahui apa makna dari ibadah itu sendiri. Taib. Pertanyaan nomor 2. Ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullah minal aqwali wal af'al qad du'a'i was salati waz zabhi wa ghairiha. Ibadah adalah ismun jami', istilah yang menyeluruh. Ya, istilah yang menyeluruh untuk segala perkara yang dicintai ataupun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwali wal af'ali, dari perkataan ataupun perbuatan. Jadi ibadah adalah istilah untuk semua perkara yang dicintai ataupun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwali wal af'ali, dari perkataan ataupun perbuatan. Kad du'ai was salati waz zabhi wa ghairiha, seperti doa ya, salat berjamaah ataupun menyembelih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan ataupun perbuatan, maka itulah yang dinamakan dengan ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nusuki maksudnya adalah zabihil lil hayawanat. Nusuk adalah maksudnya sesembelihan untuk hewan kurban. Maka di sini syahidnya adalah katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui makna ibadah, maka pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, masih berkaitan dengan hakullah 'alal ibad, yaitu hak Allah atas hambanya, adalah kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab, caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kama amaranallahu wa rasuluhu, ya. Caranya adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 33. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulnya. Karena di dalam beribadah kita tidak bisa mencukupkan hanya dengan Al-Qur'anul Karim. Karena ibadah dalam Al-Qur'anul Karim itu mujmal, umum. Kita hanya disuruh sholat, kita hanya disuruh zakat, kita hanya disuruh muamalah, kita hanya disuruh berbakti kepada orang tua. Akan tapi secara detailnya
secara rincinya itu terdapat di dalam ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam beribadah kita butuh dengan Al-Qur'an dan kita juga butuh dengan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu kita pahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaful ummah ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ay ghairu maqbulin. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa 'alaihi amruna, dan amalan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Apa maksudnya tertolak? Ai ghairu maqbulin. Maksudnya adalah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi renungan kepada kita semua di dalam beribadah. Ya, bagaimana kita hidup di muka bumi ini? Kita hidup di muka bumi ini umurnya mungkin hanya sekitar 70 ataupun 72 ataupun 60 tahun, ya, tidak lebih dari itu. Dan yang melebihi 60 ataupun 70 tahun itu hanyalah sedikit. Maka bagaimana kita introspeksi diri, apakah ibadah kita selama kita menghabiskan umur di dunia ini itu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Maka itu adalah sebuah renungan yang harus kita renungi, ya. Karena percuma kita menghabiskan waktu kita selama 60 tahun, 70 tahun kita melakukan ibadah, akan tapi ibadah tersebut ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka ibadah itu tidaklah bisa diterima di sisi Allah kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya diantaranya adalah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaknya ia mengerjakan ataupun mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Dan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam kitab tafsirnya menyatakan amalan saleh maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian berbuat syirik di dalam beribadah, di dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di sini kita diperintahkan untuk ikhlas, ya, untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah, tidak boleh berbuat syirik. Kemudian di dalam surat Al-Mulk, ya, di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Maka hidup di dunia ini adalah ujian bagi kita, ya. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling baik amalnya di antara hambanya, di antara kita. Ayyukum ahsanu amala, apa maksudnya ayyukum ahsanu amala? Fudail ibn Iyad mengatakan adalah akhlasuhu wa aswabuhu, adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar, ya. Amalan yang paling ikhlas adalah amalan yang didasarkan karena ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam yang tidak ada riya, di dalam yang tidak ada sum'ah, di dalam yang tidak ada ujub ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa melukai keikhlasan kita di dalam beribadah. Jadi di dalam kita beribadah harus murni, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beribadah kita disunahkan untuk sering berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita mensibukkan ibadah yang terlihat oleh manusia, seperti misalnya sholat berjamaah di masjid. Percuma kalau kita sering sholat berjamaah di masjid, akan tapi kita jarang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ keikhlasan kita tidak diuji, ya.
Karena kalau kita contohnya kita sholat tahajud di rumah itu tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang melihat kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita dilatih untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun membaca Al-Qur'an. Ya, terkadang kita membaca Al-Qur'an di masjid. Akan tapi kalau dalam ruangan sendirian kita tidak mau membaca Al-Qur'an. Kenapa? Kalau di masjid kita bisa dilihat orang, maka di situ ada unsur riya dan sum'ah ataupun ujub. Akan tapi kalau kita baca di rumah itu tidak ada yang melihat. Maka disitulah kita berusaha dan selalu mencoba untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya sunnah itu salat rawatib itu sunnahnya dikerjakan di rumah. Salat rawatib ataupun salat sunnah itu sunnahnya dikerjakan di rumah. Baru ketika salat yang wajib baru kita kerjakan sholatul maktubah, baru kita kerjakan di masjid, ya. Baru kita kerjakan di masjid. Dalil dari hadis, ya, yang menyatakan bahwasanya di dalam beribadah kita harus ikhlas dan mutaba'ah. Dalil dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sebuah amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang dia berhijrah murni ikhlas karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu ya kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah hanya untuk keperluan dunia, aw imra'atin yang kiuha, ataupun hanya untuk perempuan yang ingin dia nikahkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka ganjarannya seperti apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan dunia yang dia niatkan, dan dia juga akan mendapatkan perempuan yang dia niatkan. Dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buat apa kita beribadah akan tapi hanya untuk urusan dunia? Dan ketahuilah bahwasanya dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma syaqa biha al-kafiru syurbatan ma. Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir. Kalau seandainya dunia ini yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir. Akan tapi kita lihat di dunia sekarang ini banyak sekali orang-orang yang non-muslim mendapatkan kenikmatan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah, ya, menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak ada harganya ataupun tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita sibuk dengan urusan dunia yang akan kita tinggalkan, ya? Untuk apa kita sibuk dengan urusan dunia yang akan kita tinggalkan? Padahal ikrar kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesembilanku, hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dipanggil hayya 'alas shalah, ya, dia masih sibuk dengan urusan dunianya. Masih sibuk dengan gadgetnya, masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan keluarganya, masih sibuk dengan anaknya dan urusan dunia yang lainnya, ya. Maka hendaknya kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan kita. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hayyalas shalah, aqbili shalah, hendaknya kita bergegas untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Kemudian dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru di dalam agama, ingat, di dalam agama, bukan di luar agama, akan tapi di dalam agama. Maknanya di dalam agama itu udah boleh, di luar agama faddal. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Akan tapi di dalam urusan agama kita harus sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membuat hal-hal yang baru. Karena di sini kita, ya, ditahdzir, ya. Kita diperingatkan oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru di dalam agama, ma laysa minhu, ya, yang tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka hendaknya kita, ya, lebih berhati-hati lagi di dalam beramal ataupun di dalam beribadah. Kita harus mengikhlaskan niat hanya kepada Allah dan terus berusaha untuk mutaba'ah, ya, untuk sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sibuk dengan ajaran di luar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang untuk melakukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna aja kita tidak bisa, apalagi menyibukkan dengan sunnah-sunnah di luar ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita zikir pagi petang aja masih berat. Terkadang kita untuk doa sebelum tidur aja masih berat. Terkadang kita untuk wudu sebelum tidur aja masih berat, ya kan? Apalagi kita menyibukkan dengan hal-hal yang di luar sunnah, ya. Apalagi kita menyibukkan dengan hal-hal yang di luar sunnah. Maka hendaknya kita selalu sibuk dengan hal-hal yang hanya disunahkan ataupun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang keempat, dan ini pertanyaan yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu haqqullah 'alal ibad, ya, hak Allah atas hambanya. Hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Apakah kita beribadah, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan, diiringi dengan rasa khauf, wa tama'an, dan diiringi dengan rasa roja ataupun rasa berharap, ya, rasa berharap. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan rasa khauf dan rasa berharap? Maka jawabannya na'am, na'buduhu kadzalik. Na'am, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan rasa khauf, rasa takut, dan harus disertai dengan rasa roja, rasa berharap. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati orang-orang mukmin. Allah menyatakan, qala ta'ala yasiful mu'minin, Allah menyatakan ketika mensifati orang-orang yang beriman, yad'u rabbahum khaufan wa tama'a, ya, mereka orang-orang beriman berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut, ya, takut doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an, dan berharap, ya, dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam surat As-Sajdah. Adapun hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar, ya. Aku meminta Allah Subhanahu wa taala surga dan berlindung kepadanya dari api neraka. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa? Yaitu surga, wa a'udzu bihi minan nar, dan meminta perlindungan dari api neraka. Jadi di situ ada harapan dan ada ketakutan, ya. Dia berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya ada satu unsur lagi yang penting, yaitu rasa cinta. Jadi ada al-mahabbah, rasa cinta, ada al-khauf, yaitu rasa takut, dan ada ar-roja, yaitu berharap. Ya, tiga unsur ini adalah perkara yang penting di dalam ibadah. Makanya dinamakan arkanul ibadah, rukun-rukun ataupun dasar-dasar dalam ibadah yang sangat penting. Ya. Yang pertama adalah cinta. Ya, cinta adalah rukun ibadah yang terpenting, karena cinta adalah pokok ibadah itu sendiri. Mana cinta tidak terbatas hanya kepada hubungan kasih antara dua pasangan, yaitu suami dan istri. Namun sesungguhnya makna dari cinta itu lebih luas dari apa yang kita pahami, ya. Dan kecintaan yang paling agung adalah kecintaan kita kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cinta tersebut kita dengan mudah dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cinta. Karena cinta itu adalah motor ataupun mendorong dalam kita melakukan perbuatan ataupun dalam melakukan amalan-amalan soleh, ya.
Kalau kita cinta pasti kita akan melakukannya dengan rasa ikhlas, ya, tidak berat, ya, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diberitakan dan apapun yang dilarang, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Akan tapi kebanyakan dari kita hanya omong, ya, omong kosong. Kalau dibilang, apakah Anda ataupun antum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan na'am, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi faktanya, realitanya, kita lebih cinta kepada dunia, hubbud dunia. Kita lebih cinta kepada dunia dan takut mati, ya, takut bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah menguji kita. Ya, di dalam surat Al-Imran Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kalau kita mengatakan cinta kepada Allah tetapi kita selalu melanggar ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta yang kosong, ya. Hanya omong kosong. Hanya omong kosong belaka, ya. Hanya omong kosong belaka. Dia mengatakan cinta kepada Allah tetapi Allah menyatakan suruh mengikuti Nabi Muhammad, dia keberatan. Ya, dia keberatan. Dia hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya mengikuti apa yang mendapatkan keuntungan dari sisi dunia. Ya, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melarang, Allah dan Nabinya melarang untuk bermuamalah dengan riba, akan tapi kita berat untuk meninggalkan riba. Karena kalau kita meninggalkan riba, maka kita akan mendapatkan kerugian di dunia. Ini juga salah satu contoh orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah, akan tapi itu hanyalah cinta yang kosong, ya, cinta yang palsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menyatakan sesungguhnya telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kamu. Uswatun hasanah, ya, suri teladan yang baik. Kalau sudah ada suri teladan yang baik, ngapain kita mencari suri teladan yang lain? Ini sudah ditazkiyah, ya, sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik. Maka hendaknya kita selalu untuk, ya, berusaha mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita kelak di yaumil akhir, kelak di akhir hari kiamat akan dikumpulkan dengan dengan orang yang kita cintai, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyatakan almar'u ma'a man ahab, ya, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ya, kalau kita cintai orang kafir, kita bertasyabuh dengan orang kafir, ya, kita mencintai orang-orang yang fasik, kita mencintai orang-orang yang zindik, maka kita akan dikumpulkan kelak di hari kiamat dengan mereka. Akan tapi apabila kita mencintai orang-orang yang beriman, kita mencintai Rasulullah SAW, kita mencintai para sahabat, ya, kita mencintai tabi'in, kita mencintai tabi'ut tabi'in, kita mencintai para ulama, ya, yang rabbani, kita mencintai para sahabat, maka kelak kita akan dikumpulkan dengan mereka. Walaupun kita tidak menyaksikan mereka, tapi kita akan dikumpulkan dengan mereka. Kenapa? Karena kita mengikuti ajaran yang diajarkan oleh mereka. Almar'u ma'a man ahab, ya, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai kelak di akhirat. Itu yang pertama, yaitu rasa cinta, ya. Dalam beribadah kita harus ada rasa cinta, karena cinta adalah motor ataupun bergerak di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-khauf, ya, rasa takut. Yaitu rasa takut al-khauf, ya. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai bentuk rem, ya, supaya kita tidak menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kepada Allah. Kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan membuat kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini juga penting dalam beribadah.
Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedangkan mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat, dalam surat Anbiya ayat 49. Itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yaitu berharap, yaitu ar-raja. Kita berharap dengan janji Allah, dengan surga Allah. Kita berharap dengan amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ar-raja. Maka apabila ada rasa harap ini, kita akan selalu istiqomah dalam melakukan amalan soleh dan tidak mudah untuk putus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Ya, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka antara mahabbah, khauf dan roja harus apa? Harus seimbang, ya, harus seimbang. Tidak boleh ada yang mendominasi antara satu dan yang lainnya. Ya, ketika kita takut harus diiringi juga dengan rasa berharap. Ketika kita juga berharap harus diiringi dengan rasa takut. Ya, jadi tidak boleh ada yang lebih ataupun mendominasi satu dengan yang lainnya. Ya. Syekh bin Baz menggambarkan, ya, antara khauf dan roja dan mahabbah itu seperti burung yang terbang. Ya, kepala burung itu mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayap kanan dan kiri adalah mahabbah war roja. Al khauf war roja, rasa takut dan rasa berharap. Ya, antum perhatikan kalau salah satu sayap ini kita potong, maka terbangnya tidak akan sempurna. Begitu juga dalam ibadah. Maka dalam ibadah harus ada mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa takut. Kalau amalan kita tidak terima, di sisi lain juga kita berharap amalan kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa takut, terus takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjumus ke dalam apa? Mudah putus asa. Mudah putus asa. Lah buat apa atau kita ibadah, ujung-ujungnya azab Allah itu pedih. Ujung-ujungnya kita masuk neraka, yaitu terlalu takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi lain harus diiringi dengan rasa berharap. Oh, ternyata Allah itu mempunyai rahmat yang sangat luas. Allah itu memiliki surga. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Maka kita tidak boleh untuk berputus asa. Jadi rasa khauf dan roja harus seimbang, Apabila salah satunya mendominasi, maka itu akan binasa. Ya, kita akan binasa ataupun terjerumus ke dalam kesesatan. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan ketika orang yang sehat, rasa khaufnya harus lebih besar. Ya, ketika orang sehat, rasa khaufnya harus lebih besar, rasa takutnya kepada Allah harus lebih besar daripada rasa harapnya. Kenapa? Untuk tidak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sakit, rasa rojanya, berharapnya kepada Allah harus lebih besar daripada rasa takutnya, agar dia selalu berhusnuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat, ya. Jadi ketika dia sakit harus selalu berhusnuuzon kepada Allah, ya, selalu berharap kepada Allah bahwasanya Allah itu Rahim, Allah itu penyayang dan Allah itu Maha Pengampun. Akan tapi ala kulli hal, semua para ulama sepakat bahwasanya mahabbah ataupun rasa cinta, ar-raja rasa berharap dan al-khauf rasa takut itu harus ada dalam ibadah kita, karena ini adalah dinamakan rukun-rukun ibadah, ya, dinamakan rukun-rukun ibadah. Kalau kita selalu mendominasi rasa takut yang selalu berlebihan, maka kita seperti orang-orang khawarij, ya, yang mereka takutnya berlebihan ketika sehingga mudah untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar karena rasa takutnya berlebihan. Apabila kita rasa harapnya terlalu berlebihan, ya, berharap kepada Allah terlalu berlebihan, maka kita akan terjerumus dengan rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melakukan suatu maksiat, ya nggak apa-apa, Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Kita melakukan maksiat nggak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Itu kalau kita terlalu besar rojanya, rasa berharapnya. Maka harus seimbang antara roja dan khauf. Taib. Pertanyaan selanjutnya, ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa itu ihsan di dalam ibadah? Al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Qala Allah ta'ala, alladzina yaraka hina tamut
hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Apakah ihsan di dalam ibadah? Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apakah perbuatan ihsan di dalam ibadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Maka dijawab, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan adalah merasa diawasi, muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Allah menyatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Allah taala berfirman, yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Ya, Allah melihat kamu ketika kamu berdiri, ketika kamu melakukan salat, dan wa taqallubaka fis sajidin, perubahan ataupun gerak-gerakmu ketika kamu sujud, ya. Jadi Allah melihat kita ketika kita berdiri dan gerak-gerik kita ketika salat, ya. Adapun sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sungguh ia melihatmu. Maka ini adalah ihsan di dalam ibadah. Seakan-akan Allah melihat kita, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah, ataupun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Ya, dan ihsan ini adalah tingkat tertinggi di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Orang muslim, orang mukmin, kemudian orang muhsin, orang ihsan, ya. Jadi ada tingkatannya. Ya, sebagian ulama mengatakan di dalam hadis Jibril, ya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ma huwal Islam, kemudian Nabi menjawab, ya, rukun Islam yang kelima, kemudian ma huwal iman, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang keenam, kemudian ma huwal ihsan, kemudian Nabi Muhammad menjawab al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam adalah amalan zahiriyah. Islam adalah amalan zahiriyah, syahadat, ya, kita berhaji, kita melakukan zakat, kita menegakkan salat, itu adalah amalan-amalan zahiriyah. Adapun rukun iman yang keenam itu adalah amalan batiniyah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, ya, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Itu adalah amalan batiniyah, dan semua ini harus dilakukan dengan cara ihsan, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Maknanya kita menyempurnakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan, ya, bukan kita melihat zahirnya. Ini pemahaman yang salah, dan ini dipahami oleh orang-orang, kebanyakan orang-orang sufi. Mereka menyatakan bahwasanya Allah memang bisa dilihat di dunia. Padahal Rasulullah SAW menyatakan kalian tidak akan bisa melihat Allah dalam keadaan hidup. Kalian tidak akan bisa melihat Allah dalam keadaan hidup. Maknanya kalau kita hidup, masih hidup, ya, kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini seakan-akan, ya, kita meyakini seakan-akan bahwasanya Allah itu ada di depan kita. Kita membayangkan seakan-akan Allah ada di depan kita, maka ibadah kita akan lebih khusyuk. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka kita pakai cara yang kedua, yaitu seakan-akan Allah mengawasi kita, ya, seakan-akan Allah mengawasi kita. Jadi ada dua cara, seakan-akan Allah mengawasi kita. Dan biasanya kita kalau kita bekerja, kalau dilihat bos, biasanya kerjanya lebih bagus, ya, lebih semangat. Beda halnya dengan kalau tidak diawasi, hanya sekedar pakai istilahnya CCTV gitu, ya kan beda, ya. Kalau ada bosnya, langsung kita lihat ada bosnya, maka kita akan melakukan pekerjaan dengan secara sempurna, perfect, ya, cepat. Tapi kalau tidak diawasi, maka kita akan bermudah-mudahan. Makanya dalam ibadah kita diharuskan untuk berbuat ihsan. Akan tapi ini adalah derajat yang sangat susah untuk kita capai. Makanya kita berusaha untuk selalu, ya, beribadah, dan kita selalu berusaha untuk melakukan ihsan di dalam beribadah, yaitu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu beribadah dengan ibadah yang khusyuk dan sempurna, ya, bukan ibadah yang tidak ada bobotnya. Jadi ibadah kita itu sempurna. Kita melakukan dengan cara ikhlas,
kita melakukannya dengan cara mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan kita melakukan dengan cara ihsan, seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Apabila ada salah, itu datangnya dari Ana dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, macam-macam tauhid dan faidah-faidahnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh dan selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb wa akhiru da'wana tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.